Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keimanan dan kefasikan merupakan dua perkara yang bertolak belakang, dua perkara yang selalu menjadi perkara yang bertentangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan yang telah beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat kefasikan. Sementara orang-orang yang fasik, mereka tidak dianggap orang yang beriman dan beramal soleh. Ini hukum asalnya. Dikarenakan kefasikan, barakallahu, maknanya adalah man kharaja an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barakallahu, sifat-sifat atau contoh-contoh amalan kefasikan sangat banyak Allah berikan contohnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh barakallahu adalah pada pertemuan sebelumnya surat Al-Baqarah ayat ke-26, padanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang yang fasik, yakni mereka-mereka yang tidak mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Di samping itu mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, tidak mau mengimaninya, maka mereka adalah orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Dan adapun orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka akan mengatakan apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka Allah menyesatkan kebanyakan dari mereka karena mereka tidak mau beriman, namun Allah memberi petunjuk kepada sebagian manusia yang lainnya, yang banyak pula dari mereka yang mau beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin.
Dan tidaklah Allah menyesatkan seseorang dari kebenaran, melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat ke-26, yakni ayat ke-27, padanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang fasik. Barakallahu. Yakni alladzina yanquduna ahdallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27 Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah janji tersebut kokoh, teguh. Setelah Allah mengokohkan janji tersebut atau perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Dan orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu memutus apa saja yang telah Allah perintahkan untuk disambung, dipertahankan. Wa yufsiduna fil ardh. Dan di antara ciri-ciri orang fasik adalah mereka senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik mereka adalah orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-27 ini, barakallahu fikum, adalah kelanjutan dari ciri orang fasik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Yakni di antara ciri orang fasik, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka-mereka yang sering dan selalu melanggar perjanjian Allah setelah Allah meneguhkan, mengokohkan perjanjiannya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, alladzina yanqusuna ahdallahi alladzi akhadhahu alaihim bitauhidi wat ta'ah. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu melanggar perjanjian Allah yang Allah ambil perjanjian tersebut untuk mereka laksanakan. Bitauhidi wat ta'ah, berupa perjanjian tauhid, mengesahkan Allah dan mentaati Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita ini semua manusia telah diberi sebuah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam segala ibadah, tidak berbuat syirik, dan kita telah diberi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu mentaatinya. Dan disebutkan barakallahu dalam surat Al-A'raf ayat ke-172. Surat Al-A'raf ayat ke-172, bahwasanya dulu tatkala roh-roh kita sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan ke jasad-jasad kita, seluruh roh manusia yang terkumpul di alam roh telah dimintai perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-172 Allah mengingatkan, menegaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah tatkala Rabbmu, Tuhanmu,
mengambil perjanjian terhadap keturunan Bani Adam atau keturunan Adam. Tatkala di alam ruh Allah mengambil perjanjian kepada mereka terhadap diri-diri mereka supaya mereka mempersaksikan, mengingat alastu birabbikum. Di antara isi perjanjian kita dengan Allah adalah lafaz alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur kalian, penguasa kalian? Qalu bala syahidana. Maka roh-roh yang ada ketika itu mengatakan, tentu ya Allah, kami bersaksi, kami meyakini bahwasanya Engkau adalah Rabb kami yang harus diibadahi, yang harus disembah, yang harus ditaati. Itu perjanjian Allah dengan kita tatkala kita masih berkafikum berupa roh, sebelum roh-roh kita dimasukkan ke jasad kita. Barakallahu. Oleh karena itu, kalau orang tersebut masih di atas fitrah, maka akan masih ingat apa perjanjian Allah dengan kita. Ini adalah perjanjian Allah terhadap kita, supaya kita mengesahkan Allah setelah kita mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rizki alam semesta. Oleh karena itu kita tidak boleh barakallahu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim dan juga seluruh manusia telah Allah minta janjinya untuk ditepati. Kita telah terikat dengan Allah sebuah perjanjian supaya mentauhidkan Allah dan selalu mentaatinya. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-31. Surat An-Nisa ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berwasiat supaya kita berjanji kepada Allah untuk mentaatinya, untuk bertakwa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh dalam bahasa Arab la ini adalah harfut takkid, huruf yang mengandung penegasan. Disambung dengan qad, huruf takkid, huruf yang mengandung penegasan. Walaqad, dan sungguh. La saja artinya sudah sungguh, qad artinya juga sungguh. Dan sungguh berarti sangat penekanannya. Kami telah memberi wasiat alladzina utul kitab kepada ahli atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani min qablikum sebelum kalian. Wa iyyakum dan juga kepada kalian kaum muslimin. Anittaqullah supaya kalian bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah menjalankan perintahnya. Dan taat kepada Allah dengan menjauhi larangannya. Inilah takwa. Inilah perjanjian antara kita dengan Allah. Orang-orang fasik, mereka selalu melanggar perjanjian. Disuruh beribadah kepada Allah, puasa, salat, zakat, haji. Ya, mereka tidak mau. Selalu melanggar. Barakallahu. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-32. Surat Ali Imran ayat ke-32 Allah mengingatkan kembali perjanjian kita dengan Allah supaya taat kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-32, "Qul ati'ullaha war rasul." Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, supaya mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Barakallahu. Demikian pula dalam surat Al-Anfal ayat ke-1. Surat Al-Anfal ayat ke-1, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita atau meminta kejujuran kita. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya kalau memang kalian itu benar-benar orang yang beriman. Kalau memang kalian itu mengaku sebagai orang yang beriman. Adapun orang fasik, man kharaja an taatillah, adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ada kalanya kefasikan yang dia lakukan itu keluar dari Islam karena amalan, keluar dari ketaatan kepada Allah berupa kekufuran, kesyirikan, atau dosa-dosa yang dianggap dia halal padahal haram, maka dia kafir. Dan terkadang kefasikannya tidak sampai keluar dari Islam, tapi hanya sebatas dosa besar. Barakallahu. Terkadang dia keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian taubat kembali lagi. Terkadang keluar lagi, kembali lagi. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam tafsir disebutkan wa qad akkadahu bi irsalir rusul. Dan di antara perjanjian yang Allah bebankan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman terhadap diutusnya para rasul. Yang mana diutusnya para rasul itu, barakallahu, menguatkan perjanjian apa yang harus ditunaikan oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara poin-poin keimanan kepada para rasul adalah kita harus beriman bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah utusan Allah, bukan utusan jin atau orang-orang kafir, dan bukan mereka-mereka yang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dan beriman kepada para rasul ini merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kanan nas ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum." Dulunya manusia itu adalah umat yang satu. Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, umat manusia itu satu di atas agama tauhid. Sebelum ada kesyirikan pertama kali yang muncul di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika muncul perselisihan berupa kesyirikan
pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah mengutus Rasul yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Berarti antara zaman Nabi Adam alaihissalam sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus, ketika terjadi kesyirikan, manusia berada dalam fitrah, belum ada kesyirikan ketika itu. Namun dosa besar sudah ada, berupa pembunuhan. Ketika Qabil membunuh Habil. Barakallahu. Dan dosa-dosa besar yang lain. Namun kesyirikan belum ada. Maka mereka berada dalam satu kesatuan, agama tauhid. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin, lalu Allah satu persatu mengutus nabi dan rasul, dimulai dari rasul yang pertama, mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memberikan ancaman, peringatan dengan neraka, mundhirin, sebagai peringatan untuk mereka. Barakallahu. Ini adalah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berlanjut diutusnya nabi-nabi setelah beliau. Yang tujuannya adalah memberikan kabar gembira berupa surga bagi yang mau taat kepada Allah, dan peringatan ancaman berupa neraka bagi yang tidak mau taat kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah juga menurunkan Alkitab, kitab suci, kepada masing-masing nabi atau rasul. Bil haqq, dengan membawa kebenaran, yang tujuannya adalah liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul adalah untuk menghakimi manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu, kalau kita berselisih, maka barakallahu, rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in atau an syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian bersilang pendapat, berbeda pendapat, berselisih tentang sebuah perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada hadis. Kalau zaman sahabat ketika Nabi masih hidup, mereka langsung datang kepada Nabi. Kalau zaman sekarang ketika Nabi sudah meninggal, maka kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis dengan pemahaman salaful ummah, salaf umat ini, pendahulu umat ini. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidak ada yang menyelisihi Alkitab kecuali orang-orang yang telah diberi penjelasan kepada mereka, telah datang kepada mereka, namun mereka tidak mau mengikutinya dikarenakan ada kedengkian di antara mereka. Maka mereka adalah orang yang fasik. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, wa inzalil kitab, dan di antara perjanjian yang Allah pikulkan kepada manusia, Allah bebankan kepada manusia adalah barakallahu mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Alkitab atau Al-Kutub, kitab-kitab yang ada kepada para rasul. Wa yukhalifuna dinallah, dan ciri-ciri orang yang fasik adalah mereka yang senantiasa menyelisihi agama Allah. Maka mereka orang fasik. Beda kalau menyelisihi karena bodoh, karena jahil, belum mengerti, tidak tahu, belum sampai kepadanya dalil sehingga dia menyelisihi agama, maka ini dimaklum.
Adapun orang fasik adalah orang yang telah mengetahui kebenaran, telah tegak kebenaran kepada mereka, maka mereka menyelisihinya karena hawa nafsunya. Maka mereka adalah orang fasik. Orang fasik itu ada kalanya orang yang sudah ngerti agama, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah, atau orang yang belum begitu mengerti agama, tapi sudah jelas, sudah tegak kebenaran kepada mereka, lalu mereka meninggalkannya. Barakallahu. Disebutkan dalam surat Hud ayat ke-118 dan 119. Bahwasanya barakallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahidah." Dan seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya Rabbmu ini, Tuhanmu ini akan menjadikan manusia yang ada ini menjadi satu kesatuan, beriman semuanya. Kalau kita menginginkan semua orang ini di muka bumi beriman, tidak ada orang yang kafir, tidak ada peperangan, damai. Ini barakallahu hukum asal keinginan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya tidak semua orang yang ada di muka bumi ini beriman. Bahkan kebanyakan orang yang di muka bumi ini mereka adalah orang kafir. Kalau Allah ingin semuanya beriman gampang. Akan tetapi dengan adanya orang kafir akan menguji siapa yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang kafir berarti tegak syariat jihad fisabilillah, tegak syariat amar ma'ruf nahi mungkar, tegak syariat dakwah kepada Allah, mengajak mereka untuk masuk Islam dan lain-lain. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Dan manusia itu kebanyakan mereka selalu saja menyelisihi, selalu berselisih, illa man rahimar rabbuk. Kata Allah, kecuali siapa yang Allah rahmati, merekalah yang tidak akan berselisih, tidak akan menyelisih agama Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan, yakni supaya tidak menyelisihi agama Allah. Wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna ketetapan Rabbmu bahwasanya sungguh Jahannam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia semuanya. Barakallahu. Ya, akan dipenuhi. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat ke-103 kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dan kita diperintahkan untuk tidak bercerai-berai, tidak menyelisih agama Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua terhadap hablullah. Hablullah di sini maknanya banyak, namun semua saling melengkapi, tidak bertentangan. Ada ahli tafsir yang menafsirkan dengan Al-Quran, dengan la ilaha illallah, dengan as-sunnah, bimbingan Rasul, dengan keimanan, dengan Islam. Semuanya sama, satu kesatuan. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah, menyelisih agama Allah. Adapun orang-orang fasik, mereka selalu menyelisihi. Sami'na wa asoina, kami mendengar namun kami bermaksiat.
kami tidak mau taat. Itu orang-orang fasik, orang-orang kafir. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Surat Al-A'raf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita dan tidak mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaba'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Al-Quran, Al-Hadis melalui Nabi. Barakallahu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian mau mengingat. Dikarenakan kebanyakan manusia memang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Hadis. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Raihan, udah hafal Al-Hujurat kan? Apa ayat pertama? Sebutkan. Ya, bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu Ahmad. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan taatlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam urusan apa saja, dalam urusan agama, urusan hukum, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau hukum berbunyi A dalam Islam, ya kita ikuti A, jangan B. Barakallahu. Undang-undang nomor 1 yang pertama dalam Islam adalah bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini undang-undang pertama. Bukanlah undang-undang pertama itu adalah presidennya harus orang yang soleh. Kalau yang tidak soleh, walaupun muslim, harus dilengserkan. Bukan itu. Oleh karena itu salah jalannya orang HTI. Ya, mereka anggap amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama itu adalah mengganti seorang penguasa yang zalim padahal muslim, diganti dengan yang soleh. Padahal barakallahu banyak ayat yang menunjukkan Allah akan memberikan kekuasaan di sebuah negeri dengan dikuasai oleh seorang muslim mukmin yang beriman bertauhid, kalau rakyatnya itu beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Tapi kalau masih banyak yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, tapi mintanya adalah seorang pemimpin yang soleh, yang alim, yang tidak zalim, maka ini mimpi. Namanya mimpi. Maka masing-masing kita harus membenahi diri kita dengan bertauhid, beramal soleh, tidak berbuat syirik, mengoreksi diri kita, amalan-amalan kita. Kalau seluruh rakyat Indonesia seperti itu, pasti janji Allah akan terwujud. Allah akan memberikan yang ada ini bisa diberi hidayah dengan yang menjadi lebih baik. Dan teman-teman yang ada di sekitar penguasa kita ini akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau rakyat itu senangnya hanya meminta hak, akan tetapi kewajiban dia kepada Allah tidak ditunaikan, sholatnya disia-siakan, kewajiban-kewajiban yang lain disia-siakan, masih banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka barakallahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seorang penguasa yang soleh yang kamil. Ini sudah menjadi perkara yang sudah diyakini oleh para ulama kita. Kalau sebuah negeri ingin pemimpinnya itu baik, maka kita rakyatnya harus baik. Karena penguasa negeri itu cerminan dari rakyat itu sendiri. Maka rugi dan tidak ada manfaatnya demo sana, demo sini. Ini yang belum mereka ketahui. Barakallahu. Maka kewajiban kita mendoakan penguasa kita. Semoga lebih banyak mendapat hidayah, terbimbing. Semoga selalu Allah arahkan di jalan yang lurus. Adapun orang-orang fasik selalu menyelisihi. Mereka berjalan seperti orang-orang khawarij, pemberontak, penguasa. Selalu menyalahkan penguasa atau orang-orang yang berupaya menasihati penguasa. Padahal belum tentu kalau mereka naik menjadi pemimpin bisa sepenuhnya melakukan barakallahu tugas sebagai seorang pemimpin. Barakallahu. Maka kita banyak-banyak berdoa, terutama di bulan Ramadan ini, untuk penguasa kita, untuk negeri kita, juga untuk rakyat Indonesia secara umum, supaya dijauhkan dari perbuatan syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diangkat bala yang telah menimpa negeri Indonesia ini. Kesyirikan yang merajalela, sebagian tempat yang tidak aman, kemudian dosa-dosa besar yang masih terlindungi dan lain-lain. Ini adalah bala. Barakallahu. Kemudian dalam tafsir disebutkan wa yukhalifuna dinallah kaqatil arham wa nasril fasad fil ardi. Mereka orang-orang fasik senantiasa menyelisih agama Allah seperti memotong silaturahim, memutus silaturahim, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Barakallahu. Silaturahim ini adalah perkara yang sangat ditekankan. Menyambung hubungan silaturahmi kepada al-ubuwah orang tua kita, terus ke atas. Bapak ibu kita terus ke atas. Kemudian al-ukhuwah, saudara-saudara kita. Kakak adik terus ke bawah. Kemudian al-bunuwah, anak-anak kita. Kalau punya cucu terus ke bawah. Kemudian al-umuwah, paman-paman kita terus ke bawah. Maka ini adalah makna dari kerabat. Kerabat. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan menyambung hubungan silaturahmi dalam Islam itu adalah perkara yang sangat wajib dan sangat ditekankan. Berbeda antara menyambung hubungan silaturahmi dengan membalas kebaikan kepada kerabat. Hakikat menyambung hubungan silaturahmi adalah ketika kita diputus kekerabatan kita dengan kerabat kita, maka kita sambung lagi, maka itulah hakikat dari menyambung hubungan silaturahmi. Barakallahu. Wa nasril fasadi fil ardi, dan diantara ciri-ciri orang fasik adalah selalu menebar dan menyebarkan kerusakan di muka bumi.
ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, di antara perkara yang Allah wajib untuk disambung, untuk kita pertahankan dan tidak boleh kita putuskan adalah ma bainana wa bainahu bil imani bihi. Adalah perkara yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan kepada Allah. Maka kita harus mempertahankan keimanan kita. Wal qiyami bi ubudiyyatihi, dan menegakkan terus melakukan ibadah kepada Allah. Wa ma bainana wa baina rasulihi bil imani bihi, dan juga mempertahankan keimanan kita kepada Rasulullah, Rasul kita. Wa mahabbatihi, dengan mencintai beliau. Wa ta'zirihi, dan memuliakan beliau. Wal qiyami bi huquqihi, dan melaksanakan hak-hak Nabi. Hak Nabi yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, kita harus beriman bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam itu adalah Nabi yang Allah utus, ya, Nabi terakhir yang Allah utus. Kemudian kita memuliakan beliau, tidak melebihi batas yang Allah bolehkan. Kita mengagungkan Nabi kita, tidak melebihi batasan yang Allah bolehkan. Kalau melebihi berarti kita melakukan israf, hulu fiddin, berlebihan dalam agama. Seperti menjadikan Nabi tandingan untuk Allah. Kita berdoa kepada Allah tapi lewat Nabi. Wahai nabiku, Nabi Muhammad SAW, sampaikan hajatku kepada Allah, bahwasanya saya butuh ini, butuh itu. Seperti ini adalah haram. Ya, wasilah yang haram, tabarruk yang haram, tawassul yang haram, yang mengandung kesyirikan. Lalu bagaimana kita mengagungkan Nabi? Kita mengagungkan Nabi dengan cara menjalankan perintah Nabi dan menjauhi larangan yang Nabi sebutkan. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus dan seterusnya. Sholawat Ibrahimiyah. Dan kita juga membela agama Nabi. Mempelajari dulu, mengamalkan, mendakwahkan dan membela. Itulah bentuk kita beriman kepada Nabi. Barakallahu. Wa ma bainana wa bainal walidain wal aqarib, dan juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung hubungan dengan kedua orang tua dan kerabat-kerabat kita. Di antara orang tua kita, ayah dan ibu, yang paling besar haknya untuk anak adalah ibu. Dengan 3 kali lipat lebih besar haknya daripada seorang ayah. Kenapa 3 kali? Karena ibu mengalami 3 kepayahan. Kepayahan ketika mengandung kita, kepayahan kita melahirkan kita, kepayahan ketika menyusui kita. Adapun seorang istri, antara dia, ya, dengan orang tua, antara orang tua dengan suaminya, maka hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Ini kalau istri. Barakallahu. Maka hak suami lebih didahulukan daripada hak orang tua. Namun kalau perkaranya adalah perkara yang masih membutuhkan toleran, maka suami mengalah.
Misalkan suami membutuhkan sebuah bantuan yang tidak mendesak, sementara orang tua membutuhkan bantuan anaknya, yang mana dia adalah sebagai istri dari orang lain, maka kita mempersilahkan istri kita untuk melayani orang tuanya. Misalkan sedang sakit, ya, membutuhkan perawatan, ya, membutuhkan barakallahu bantuan pertolongan, maka kita dahulukan. Dalilnya mana? Ya, dalilnya sebagaimana sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahwasanya Nabi barakallahu pernah bersabda yang maknanya, seandainya aku diperbolehkan manusia itu untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Bukan kepada orang tua, tapi kepada suaminya. Barakallahu. Akan tetapi kalau dia sebagai suami, mana yang didahulukan? Istri atau orang tua? Jawabannya orang tua. Ya, jawabannya orang tua. Barakallahu. Wal ashab, dan juga menyambung hubungan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Wasairil khalqi, dan juga kepada seluruh makhluk yang ada. Bil qiyami bitilkal huquq, dengan menegakkan hak-hak mereka. Allati amarallahu an nusilaha, yakni hak-hak yang Allah perintahkan untuk kita menyambungnya. Fa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fa wasalu ma amarallahu bihi ayyusala min hadhil huquq, maka mereka akan menyambung, mempertahankan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak yang ada. Tidak hanya silaturahim, tapi yang lain antara hubungan kita dengan Allah. Perkara yang harus dipertahankan untuk disambung itu apa? Keimanan. Kalau keimanan ini putus, maka hubungan kita dengan Allah akan putus. Ya, demikian pula hak-hak yang lain. Adapun orang-orang fasik, mereka tidak mau mempertahankan, ya, perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, untuk dipertahankan, keimanan atau hak-hak hambanya. Maka mereka orang-orang fasik, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Fid dunya wal akhirah, yakni di dunia dan di akhirat. Dan kerugian mereka itu umum dalam segala keadaan. Di dunia merugi karena hidupnya tidak berkah. Karena apa? Karena tidak mau beriman dan beramal soleh. Walaupun dia kaya, tidak berkah hidupnya. Ya, barakallahu fikum. Tidak berfaedah. Bahkan tidak terbimbing, karena tidak terbimbing dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Laisa lahum nau'un minar ribahi. Setiap tindak tanduknya tidak menghasilkan keuntungan. Li'anna kulla amalin soleh syartuhu al-iman. Karena semua amalan soleh, syarat amalan soleh tersebut diterima adalah adanya keimanan. Orang yang tidak beriman, tidak mau masuk Islam, dia beramal soleh, maka amalannya tertolak. Orang kafir, dia bersedekah, memberi hadiah, bagi-bagi rezekinya kepada orang-orang, maka tidak mendatangkan dan tidak mendapatkan pahala. Tetapi memang ada pembahasan di kalangan para ulama, orang kafir yang banyak berbuat baik, dan dalam tanda kutip berbuat baik, ya kebaikan, tapi tidak dianggap amal soleh karena tidak beriman. Itu azabnya nanti di akhirat lebih ringan daripada orang kafir yang memusuhi Islam, yang benar-benar memerangi Islam dan melakukan kerusakan. Tapi memang sama-sama di neraka jahanam. Wallahu ta'ala bishawab.
Thayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka orang-orang fasik mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka kerugian itu akan dialami oleh seluruh manusia kecuali sebagaimana dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar berada dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, mereka yang beriman. Berarti bukan yang fasik. Wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka yang senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat supaya sabar. Maka itu pengecualian. Selain yang mendapatkan 4 sifat tersebut, mereka adalah orang fasik. Barakallahu. Maka balasan bagi orang fasik adalah mereka merugi di dunia dan di akhirat, dan itulah permisalan bagi orang-orang fasik. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya, ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Semua benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Barakallahu.